Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini Al-Fakir Ahmad Rizal akan eh, mengulas seputar salah satu kitab ya, yang dimana kitab ini berjudul Kitab At-Tafkir. Nah, ini semoga ulasan terhadap kitab At-Tafkir ini bisa terus bersambung sampai akhir ya, karena memang kitab ini sebetulnya kitab yang yang tidak terlalu tebal, cuman dikatakan tipis juga tidak ya teman-teman ya. Nah, jadi semoga mohon doanya bisa istiqomah agar bisa pembahasan kitab At-Tafkir ini bisa sampai selesai. Baik, perlu diketahui bahwasanya kitab At-Tafkir ini adalah kitab yang ditulis atau yang dikarang oleh Al-Allamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, merupakan salah satu ulama yang terkemuka dan ulama Al-Azhar, ya, ulama Azhari, yang dimana kitab At-Tafkir ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah artinya adalah hakikat berpikir ya. Dan ini merupakan eh, kitab yang menurut Al-Fakir secara pribadi merupakan kitab yang sangat dalam membahas tentang berpikir itu sendiri. Nah, mungkin selama ini kita banyak sekali mengkaji kitab-kitab para ulama, itu merupakan produk dari berpikir ya. Nah, sedangkan kitab ini adalah kitab yang membahas tentang berpikir itu sendiri. Fakta tentang berpikir itu sendiri sebetulnya seperti apa. Nah, ini maka sebetulnya kitab ini salah satu kitab yang cukup berat ya menurut Al-Fakir itu dalam pembahasannya. Nah, semoga nanti dalam pembahasan kali ini bisa Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan memberikan bantuan untuk bisa memahami bersama bagaimana sebetulnya isi daripada kitab At-Tafkir ini. Baik, marilah kita kaji bersama-sama kitab At-Tafkir ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, jadi sudah biasa ya di dalam kitab-kitab para ulama itu dicantumkan kalimat basmalah ya, atau tulisan bismillah, atau diawali dengan bismillahirrahmanirrahim ya, agar lebih sempurna barokahnya. Kemudian berikutnya eh, ini kita langsung membahas pada judul besarnya. Jadi kitab ini tidak ada daftar isinya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di halaman-halaman sebelumnya ini tidak ada daftar isinya. Nah, ini jadi kitab ini langsung menuju kepada pembahasannya. Baik, At-Tafkir ya, At-Tafkiru. Dari ini adalah At-Tafkiru ini dari asalnya adalah fakkaro yufakiru tafkiron ya. Fakkaro yufakiru tafkiron, yang artinya adalah berpikir ya. At-tafkiru atau berpikir atau hakikat berpikir ya. Kemudian pada paragraf yang pertama di sini dituliskan innal insana wa afdolul makhluqati alal itlaqi. Sesungguhnya manusia merupakan afdolul makhluqati ya, makhluk yang paling utama alal itlaqi secara mutlak. Nah, ini disebutkan bahwasanya manusia itu merupakan makhluk yang paling utama secara mutlak. Hatta laqad qila,
wa huwa qaulun haqqun innahu afdalu minal malaikati. Bahkan benar-benar dikatakan wa huwa qaulun haqqun, dan perkataan tersebut adalah perkataan yang benar. Innahu, bahwasanya sesungguhnya manusia itu afdalu minal malaikati. Itu lebih mulia dibandingkan dengan malaikat, ya. Wal insanu fadluhu innama huwa fi aqlihi. Dan manusia itu, keutamaan manusia ini, ya. Jadi tadi disebutkan bahwasanya manusia itu merupakan makhluk yang paling utama. Nah, dari mana, di mana letak keutamaan manusia itu? Wal insanu fadluhu, jadi keutamaan manusia itu innama hanyalah huwa fi aqlihi. Itu berada pada akalnya. Jadi manusia itu dianggap sebagai afdolul makhluqat, bahkan afdolu minal malaikati, ya. Makhluk yang paling utama, bahkan lebih utama dibandingkan dengan para malaikat, itu karena satu hal, yaitu karena manusia itu keutamaannya dikarenakan manusia memiliki yang namanya akal. Nah, begitu. Fa'aklul insani walladhi rafa'a sya'na hadzal insani wa ja'alahu afdolal makhluqati. Akal manusia merupakan adalah yang rafa'a sya'nal insani, yang mampu meninggikan, ya, bentuk manusia tadi itu, wa ja'alahu, dan menjadikan manusia afdolal makhluqati, menjadi makhluk yang paling utama. Walidzalika, dengan demikian, la budda, harus, min ma'rifati hadzal aqli, ya. Dengan demikian maka harus mengetahui, ya, atau harus ma'rifat atau mengetahui hadzal aqli. Jadi maksudnya adalah karena manusia itu sudah dianggap sebagai makhluk yang paling utama dan itu disebabkan karena akalnya, maka harus bagi manusia itu tahu, ya, atau makrifat, mengetahui apa itu sebetulnya akal, gitu. Jadi akal itu apa sebetulnya? Nah, ini yang harus diketahui karena akal inilah yang menjadikan manusia itu menjadi makhluk yang paling utama, bahkan lebih utama dibandingkan dengan para malaikat, gitu. Wabitali la budda min ma'rifati tafkir, yang kemudian juga harus mengetahui apa itu at-tafkir, yaitu berpikir itu apa, gitu. Karena antara akal dengan berpikir ini sangat berkaitan, gitu ya. Nah, ini kan at-tafkir ini sebagaimana judul pada kitab ini, ya. Itu berpikir itu. Yaitu hakikat berpikir. Jadi manusia itu disebut sebagai makhluk yang paling afdol atau makhluk yang paling utama, bahkan lebih utama dari para malaikat, itu karena akalnya. Maka manusia harus tahu fakta akal itu apa, dan selanjutnya juga harus tahu at-tafkir atau berpikir sendiri itu apa, gitu. Wala budda min ma'rifati thariqati tafkir, dan juga selanjutnya harus juga diketahui atau mengetahui tentang thariqah tafkir atau metode berpikir. Nah, mengapa harus tahu? Karena biar manusia ini paham kenapa manusia itu bisa diutamakan dibandingkan dengan seluruh makhluk-makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harus mengetahui 3 hal setidaknya di sini, ya, yaitu mengetahui tentang fakta akal, mengetahui tentang hakikat berpikir, dan mengetahui tentang metode berpikir, ya. Ada 3. Li'anna hadzal waqi'a, karena fakta ini al-musamma bitafkir, yang disebut atau yang dinamai dengan at-tafkir itu atau berpikir itu sendiri, huwaladzi, ya, yaitu at-tafkir itulah yaj'alul aqli qimatahu, yang menjadikan akal itu memiliki nilai, gitu, ya. Karena berpikir inilah yang menjadikan akal itu bernilai, gitu. Jadi
maksudnya apa? Akal itu bisa memiliki nilai, ya, bisa memiliki nilainya sebagai akal itu karena adanya proses berpikir ini. Adanya berpikir itu sendiri. Karena pada makhluk seperti hewan, ya, kemudian seperti pohon dan juga yang lainnya, itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk tafkir atau berpikir, ya. Nah, begitu. Nah, kemampuan berpikir inilah yang kemudian apa sangat menentukan nilai akal itu sendiri. Wa huwa alladhi yu'ti hadha samarati al-yani'ata, ya. Dan at-tafkir itu sendiri, ya, atau berpikir itulah yang memberikan samaratil yani'ata, yaitu buah yang masak, ya, buah yang matang. Maksudnya itu dari proses berpikir inilah kemudian manusia itu mampu untuk memperoleh banyak sekali buah pikiran yang matang, begitu. Ya, banyak sekali gagasan, ide, pemikiran dan sebagainya itu dihasilkan dari berpikir, ya. Nah, gitu. Nah, makanya kemudian harus diketahui berpikir itu sebetulnya seperti apa berpikir itu. Allati biha tasluhul hayatu, ya, yang dengannya itu maka kehidupan itu menjadi baik, ya. Wa yasluhul insanu, dan manusia juga menjadi baik, gitu. Karena adanya proses berpikir. Bal yasluhu al kaunu kulluhu bima fihi min kulli syai'in, ya. Bahkan alam semesta itu juga menjadi baik seluruhnya, ya, bima fihi, dan dengan apa-apa yang ada di dalamnya, min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Hatta al jamada wan nabati wal hayawan, ya, bahkan ikan-ikan, ya, kemudian tumbuhan-tumbuhan dan banyak sekali hewan-hewan itu juga bisa menjadi baik apabila manusia itu melakukan aktivitas yang namanya berpikir itu, ya. Nah, jadi seluruh alam semesta itu bisa menjadi baik, kehidupan bisa menjadi baik, bahkan manusia bisa menjadi baik itu karena adanya aktivitas berpikir dari manusia, begitu. Ini berarti luar biasa, ya, fakta berpikir itu sendiri. Baik, kemudian kita masuk kepada paragraf berikutnya. Innal uluma wal fununa. Sesungguhnya berbagai macam ilmu, berbagai macam kesenian, wal adaba, berbagai macam adab, ya, atau tata krama, ya, wal falsafata, dan juga filsafat, wal fiqha, fikih, wal lughata, dan bahasa, wal ma'rifata, dan pengetahuan, min haitsu hiya ma'rifah, yang dipandang sebagai ma'rifat atau sebagai pengetahuan, innama hiya, sesungguhnya semua itu hanyalah, yaitu maksudnya semua adalah al-ulum, berbagai macam ilmu-ilmu, seni, adab, filsafat, fikih, kemudian bahasa, dan juga berbagai pengetahuan itu semuanya itu hanyalah innamahya nitajul akli, itu merupakan produk akal, ya. Ilmu-ilmu itu bukan akal itu sendiri, tapi ilmu, kesenian, adab, filsafat, fikih, lughah atau bahasa dan pengetahuan itu bukan akal, tapi itu merupakan nitajul akli, yaitu produk akal, gitu. Wabitali nitajut tafkir, yang kemudian juga bisa disebutkan sebagai nitajut tafkir, hasil dari berpikir atau produk dari berpikir itu, ya. Lidzalika, dengan demikian, kana li zaman lil insani walil hayati walil kauni kullihi ayyudraka waqi'ul aqli ma huwa. Dengan demikian maka haruslah bagi manusia, juga bagi kehidupan, juga bagi alam semesta seluruhnya itu untuk diketahui fakta akal itu apa sebetulnya. Jadi bukan produk akalnya, bukan ilmu, bukan seni, bukan adab, bukan filsafat dan lain-lain, tapi akal itu sendiri, fakta akal itu seperti apa, faktanya itu seperti apa, ya.
Wa ayyudroka bitali waqi'ut tafkir, dan juga harus diketahui juga ya fakta dari berpikir sendiri itu apa. Wa thariqatut tafkir, juga tentang thariqah tafkir atau metode berpikir. Kembali kepada tadi ya. Jadi fakta akal harus diketahui, fakta berpikir juga harus diketahui, termasuk metode berpikir juga harus diketahui. Oleh karenanya maka kitab ini tidak akan membahas tentang berbagai macam ilmu, berbagai macam kesenian, ya, adab, filsafat dan sebagainya. Karena ini merupakan bagian dari produk-produk akal. Nah, maka kitab ini akan membahas fokus masalah akal itu sendiri. Fakta akal itu kayak gimana, fakta berpikir itu seperti apa, dan toriko atau metode berpikir itu juga yang seperti apa. Nah, itu merupakan gambaran dari kitab At-Tafkir ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Baik, kita langsung masuk ke paragraf berikut. Lakot koto'atil insaniyatu hadhil musafata at-tawilata minal hayati wa min umriz zamani. Jadi manusia itu telah memutuskan atau telah menetapkan hadhil musafata tawilata pada masa interval ya, interval yang cukup panjang minal hayati dari kehidupan. Ya. Wa min umriz zaman, dan juga dari sepanjang usia zaman ya, sepanjang era yang ada itu, wahyatu'na aksaro matu'na binitajil akli. Jadi lebih banyak memperhatikan ya. Jadi disibukkan atau memperhatikan ya. Disibukkan, kebanyakan itu manusia itu disibukkan binitajil akli, dengan produk-produk akal. Gitu. Wabinitajil tafkir, dan juga disibukkan dengan produk-produk berpikir. Duna antu ana nafsuha, jadi tanpa dirinya itu memberikan perhatian biwakil akli terhadap fakta akal itu sendiri, wabiwakil tafkir, atau terhadap dan juga terhadap fakta berpikir itu. Selama ini manusia itu hanya fokus pada produk-produk akal, yaitu berupa tadi itu ya, berupa yang seperti di paragraf sebelumnya, ilmu-ilmu ya. Kemudian ada berbagai macam seni, adab, filsafat, fikih, ya, bahasa, dan juga pengetahuan. Ya. Itu adalah produk-produk ilmu. Nah, inilah yang selama ini manusia itu kebanyakan itu fokus pada perkara-perkara tersebut, ya, yaitu yang merupakan nitajul akli, yaitu produk akal, dan nitajul tafkir, dan juga produk berpikir, tanpa kemudian memberikan perhatian kepada fakta akal itu sendiri atau fakta berpikir itu sendiri seperti apa. Sahihun, benar ya, annahu qad wujida man yuhawilu idroka wakil akli min ulama'il muslimin wa min ulama'i ghairi muslimin fit taqdimi wal hadisi. Memang benar sahih ya, annahu, bahwasanya qad wujidat, benar-benar telah ada ya, telah ditemui man yuhawilu idroka, yaitu orang-orang yang berupaya untuk memahami wakil akli, yaitu fakta akal. Dari siapa itu? Min ulama muslimin, yaitu dari para ulama muslimin atau para ilmuwan-ilmuwan ya, dari kaum muslimin. Wa min ulama ghairi muslimin, dan juga dari para orang-orang yang berilmu atau ahli ilmu atau para ilmuwan selain dari kaum muslim atau selain non muslim ya, baik yang dari ulama muslim maupun ulama non muslim, atau ilmuwan muslim maupun ilmuwan non muslim. Fi taqdimi wal hadisi, baik yang terdahulu maupun yang ada saat ini. Nah, jadi memang ada orang-orang itu yang ditemui begitu untuk berupaya ya, untuk mengetahui atau memahami tentang fakta akal. Nah, untuk saat ini atau sejak dulu maupun sampai saat ini itu ada. Walakinnahum, akan tetapi mereka ini ya, yang disebutkan itu, yaitu ulama ilmu muslim
ulama ghairi muslimin, akhfaku, mereka itu gagal fi id, fi idroki hadzal waqi, dalam memahami fakta tersebut, ya, fakta dari akal tersebut. Memang ada orang yang berupaya untuk mencari fakta akal itu seperti apa, berpikir itu apa sebetulnya. Memang ada, tetapi kemudian di dalam kitab ini disebutkan akhfaku, mereka itu gagal fi idroki hadal waqi. Mereka itu gagal dalam mengidrok atau dalam memahami, ya, tentang fakta akal itu sendiri. Wa wujida man yuhawilu rosma tariqatin lit tafkir. Ya. Dan juga ditemui juga orang-orang yang berupaya untuk menyusun metode untuk berpikir gitu. Memang juga ada. Walakinnahum, akan tetapi mereka, yaitu orang-orang yang berupaya untuk menyusun metode berpikir ini, waqad najahu fi nawahin min samarati hadhi tariqati bil munjazatil ilmiyati. Akan tetapi mereka itu berhasil fi nawahin, dalam beberapa bagian, min samarati hadhi tariqati, dari buah-buah torikoh, buah-buah hasil-hasil metode bil munjazatil ilmiyati, dengan prestasi-prestasi ilmiah, ya. Jadi belum sampai pada bagaimana sebetulnya metode berpikir itu sendiri, ya. Jadi mereka ini hanya mampu untuk menghasilkan buah dari metode berpikir, bukan metode berpikirnya itu sendiri, ya, buah dari metode berpikir. Sedangkan metode berpikirnya itu sendiri itu masih belum diketahui atau masih belum dipahami gitu. Dan itu pun juga dari prestasi-prestasi yang sifatnya ilmiah gitu. Nah, nanti di dalam kitab ini juga akan disebutkan ada metode rasional, ada metode ilmiah dan sebagainya, ya. Walakinnahum, akan tetapi mereka, yaitu orang-orang yang berupaya untuk menyusun thariqah li tafkir, ya, itu dulilu an ma'rifati tafkir, mereka ini tersesat atau teralihkan lah, ya, atau tersesat an ma'rifati tafkir, dari pengetahuan tentang at-tafkir itu sendiri, min haitsu huwa tafkirun, yang dimana tafkir itu berpikir, ya, dari berpikir itu sendiri gitu. Jadi bukan hasil dari suatu pemikiran, bukan produk berpikir, tetapi berpikirnya itu masih belum terdefinisikan, atau berpikirnya itu masih belum ditemukan faktanya. Jadi mereka ini masih berputar-putar pada nita jutafkir tadi itu, yaitu produk-produk berpikir itu. Kemudian mereka juga menyesatkan ghairahum, selain mereka, yaitu menyesatkan orang-orang yang selainnya, minal muqallidin, dari orang-orang yang bertaklid atau orang-orang yang mengikuti, alladzina baharahum hadan najahul ilmiyu, yaitu orang-orang yang merasa kagum, ya, yang baharahum hadan najahul ilmiyu, yang dimana keberhasilan ilmiah tadi itu mengagumkan mereka, yang menjadikan mereka itu takjub atau kagum itu. Nah, jadi masih belum ketemu, ya, tentang apa itu berpikir itu seperti apa, akal itu seperti apa, dan metode berpikir itu seperti apa. Itu juga masih belum ketemu. Yang ada itu malah justru mereka terus berputar pada produk-produk akal, ya, hasil-hasil akal gitu. Nah, metode yang mereka tempuh itu, yang berupaya untuk mereka definisikan, pun juga akhirnya berhenti pada produk akal lagi. Wa min qablu, sebelumnya, mundu ayyamil Yunani wa man ba'dahum, ya, sejak masa-masa Yunani dan juga masa-masa setelah orang-orang Yunani itu, indafa'u, ya, jadi orang-orang itu terdorong fil wusuli, untuk mencapai ila tafkiri,
mencapai pada hakikat berpikir itu. Fawasolu ila ma yusamma bil mantik. Ya. Akhirnya mereka itu mencapai pada apa yang disebut sebagai mantik ya, atau ilmu mantik ya, ilmu logika. Gitu. Ya, jadi mereka terdorong untuk mengetahui hakikat berpikir itu seperti apa. Kemudian mereka itu mencapai pada sebuah ilmu yang disebut sebagai ilmu mantik. Ya. Wanajahu fil wusuli ila ba'dil afkari, mereka memang berhasil fil wusuli dalam mencapai ila ba'dil afkari, berhasil mencapai beberapa afkar atau pemikiran-pemikiran. Ya, walakinnahum akan tapi mereka afsadu al ma'rifat. Mereka ini merusak ma'rifat, ya, merusak apa pengetahuan min haitsu hiya ma'rifah. Pengetahuan sebagai pengetahuan itu sendiri. Gitu. Ya. Jadi mereka ini merusak makrifat min haitsu hiya ma'rifat. Mereka itu merusak pengetahuan sebagai pengetahuan itu sendiri. Ya. Nah, itu mantik itu. Ya, ilmu-ilmu mantik atau ilmu-ilmu logika. Nah, kebanyakan ilmu-ilmu logika itu menggunakan premis-premis ya. Nah, ini bagi yang belajar ilmu mantik pasti sudah paham ya. Karena Al-Fakir sendiri juga tidak begitu mendalami ya tentang ilmu mantik itu. Nah, tapi di dalam kitab ini disebutkan ilmu mantik itu justru atau orang-orang yang belajar ilmu mantik itu justru malah merusak makrifat itu sendiri. Karena mereka hanya berputar-putar pada permainan bahasa atau permainan premis begitu. Jadi belum sampai pada pengetahuan tentang berpikir itu sendiri, belum sampai. Jadi hanya berputar-putar masalah premis-premis ya. Fakanal mantiku wabalan, bahkan mantik itu menjadi wabalan, menjadi malapetaka atau menjadi bencana ya, atau sesuatu yang merusak ya, atau yang destruktif mungkin ya, menjadi suatu malapetaka, suatu bencana alal ma'rifah, terhadap ma'rifat atau terhadap pengetahuan itu. Badala ayyakuna kama uridalahu sabilan lil wusuli ilaiha miqyasan li sihhatiha. Yang itu kemudian memalingkan atau menggantikan ya suatu jalan ya sebagaimana yang diinginkan oleh mantik itu sendiri ya lil wusuli kepada pencapaian ilaiha menuju kepada makrifat miqyasan li sihhatiha sebagai tolok ukur kebenarannya gitu. Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya hanya sekedar digunakan untuk kepuasan-kepuasan intelektual semata. Jadi belum sampai pada mengetahui makrifat itu sendiri atau pengetahuan tentang berpikir itu sendiri itu masih belum diketahui. Justru malah akhirnya terpalingkan begitu dengan berbagai macam kepuasan-kepuasan intelektual begitu. Belum sampai kemudian mengetahui tentang makrifat berpikir sendiri itu yang seperti apa. Begitu. Kemudian berikutnya wa aidon fa inna haula illadina, dan juga orang-orang ini indafa'u fil wusuli ila tafkir qad wasalu aidon ila ma yusamma bil falsafati. Dan orang-orang ini juga terdorong fil wusuli ya dalam mencapai hakikat berpikir atau fakta tentang berpikir itu sendiri. Qad wasalu, mereka ini juga mencapai pada ilama yusama bil falsafati, pada apa yang disebut sebagai filsafat gitu. Jadi pengennya itu ingin mengetahui definisi tentang berpikir atau pengen mengetahui fakta berpikir sendiri itu seperti apa, justru malah mereka itu malah berputar pada ilmu mantik, ketemu dengan ilmu mantik yang itu berputar-putar dengan premis-premis ya, mempermainkan premis-premis atau bermain-main pada premis-premis, pada kalimat-kalimat, atau mereka malah bertemu dengan ilmu yang disebut sebagai ilmu filsafat begitu. Jadi belum sampai menuju pada apa sebetulnya berpikir itu, malah kemudian malah beralih pada filsafat. Auma yurofu bi hubbil hikmah, atau yang biasa dikenal juga dengan kecintaan terhadap al hikmah ya, kecintaan terhadap hikmah ya, ilmu-ilmu hikmah itu. Jadi belum sampai pada at-tafkir itu. Ya.
Jadi belum sampai pada definisi at-tafkir atau mengetahui fakta berpikir sendiri itu seperti apa, fakta akal itu yang seperti apa, dan metode berpikir itu yang kayak gimana gitu. Malah ketemu ilmu mantik, kemudian ketemu ilmu filsafat atau ketemu dengan cinta akan hikmah ini. Kemudian wa ta'ammuki fima wara'al wujudi, kemudian mereka juga mendalami ya ta'ammuk ya, begitu mendalami fima terhadap apa-apa wara'al wujudi yang ada di balik sesuatu yang wujud, maksudnya yang ada di balik makhluk ya, ada yang di balik sesuatu yang wujud itu. Jadi mereka ini berputar-putar pada atau malah mendalami sesuatu yang goib gitu, waro al wujudi ya, gitu. Ai ma'al madati, yaitu mereka malah berputar-putar pada apa-apa yang berada di balik materi gitu. Jadi sesuatu yang karena materi itu kan sesuatu yang terindra oleh panca indera kita. Nah, malah dengan filsafat, dengan ilmu-ilmu hikmah, justru pembahasannya lebih dalam pada apa-apa yang ada di balik alam semesta ini, atau apa yang di balik materi itu. Ya, pembahasannya justru malah pada sesuatu hal yang tidak bisa diindra oleh panca indera manusia. Begitu. Ya, fa'aujadu. Kemudian mereka mewujudkan suatu pembahasan ladzidal ma'rifati ladzilan nata'ij, yaitu pembahasan yang ladzid ya, yang lezat, ladzidal ma'rifah, yaitu pembahasan yang hanya kepuasan-kepuasan tentang pengetahuan dan kepuasan-kepuasan atau kelezatan-kelezatan an-nata'ij ya. Kelezatan-kelezatan yang apa? Dari produk-produk akal itu sendiri, ya. Walakinnahu kana ba'idan anil waqi'i. Kan tapi mereka itu justru malah jauh dari waqi' ya. Dari fakta akal, fakta berpikir. Ba'idan anis sidqi, dan mereka juga jauh dari kebenaran. Ya, maksudnya inginnya itu kan mengetahui definisi tafkir itu kan, atau fakta berpikir itu apa sebetulnya, itu malah nggak ketemu, malah mereka membahas atau memperdalam ilmu-ilmu yang tidak bisa terindra oleh panca indera manusia, karena mereka dibalik wujud ya, dibalik sesuatu yang wujud yang ada yang bisa terindra oleh panca indera manusia, atau dibalik materi itu gitu. Akhirnya mereka jauh dari fakta itu dan jauh dari kebenaran gitu. Jauh dari kebenaran artinya itu jauh dari kebenaran at-tafkir itu loh, apa definisi at-tafkir itu. Jadi mereka malah tidak sampai kepada menemukan fakta at-tafkir, malah membahas sesuatu yang lain gitu. Dan sesuatu yang lain justru malah sesuatu yang tidak bisa diindra oleh panca indera manusia. Fakana an abada anil hakikoh, maka hal-hal tersebut itu menjauhkan mereka dari hakikat ya, dari hakikat yang semestinya dituju. Wabauda anil waqi, dan mereka jauh dari fakta tentang tafkir tadi itu. Fadlal kasirin, kemudian mereka juga menyesatkan banyak orang. Maksudnya menyesatkan banyak orang ini yaitu menyesatkan orang itu yang tadinya mestinya harusnya diajak untuk berpikir atau diajak untuk mencari apa itu sebetulnya at-tafkir, itu malah larinya kemana-mana begitu. Maksudnya begitu ya. Wan harafa bitafkiri anjadatis shawab, dan juga menyimpang dari berpikir anjadatis shawab, dari jalan yang lurus gitu. Maksudnya itu adalah harusnya tetap fokus itu pada apa itu berpikir, itu apa itu akal, dan apa itu metode berpikir. Mestinya fokus ke situ, malah menyimpang kepada sesuatu yang lain-lainnya. Nah, inilah yang terjadi pada apa baik itu orang-orang muslim ya maupun dari orang-orang yang selain muslim. Nah, mungkin itu dulu kawan-kawan sekalian atau sahabat-sahabat sekalian pembahasan kita pada kali ini ya. Sedikit-sedikit saja karena memang ini pembahasan yang cukup berat dan memang tidak bisa Al-Fakir jabarkan terlalu besar, terlalu lebar, karena sebetulnya penjabaran-penjabaran nanti ada pada setelah-setelahnya ya. Nah, ini cukup dipahami sebagaimana teks yang ada di sini saja. Insya Allah semoga
Allah memberikan kesempatan kita di lain waktu untuk bisa melanjutkan pada paragraf-paragraf berikutnya. Dan tentu saja banyak sekali kekurangan Al-Fakir dalam menjelaskan. Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan boleh nanti bagi kawan-kawan kalau ingin memberikan komentar ya untuk meluruskan bisa chat di kolom komentar atau meluruskan di kolom komentar. Tentu harapan kita di sini bukan untuk berdebat ya, tetapi kita bersama-sama belajar ya, bersama-sama untuk mengkaji kitab ini, dan tentu tujuannya adalah untuk memperoleh kebenaran ya, memperoleh ilmu-ilmu baru yang dituliskan oleh para ulama ini begitu. Maka apabila ada diskusi, mohon berdiskusilah dengan yang ahsan ya, berdiskusi dengan cara yang baik. Sekali lagi Al-Fakir mohon maaf apabila ada kekurangan. Tentu saja kalau ada sesuatu yang baik tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Insya Allah akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.